kita perkirakan di mana akan kita buat lubang yang besar, nantinya akan kita masukkan pohon anggurnya. Jadi nanti ini sudah saya kasih marking pakai spidol ya, biar jelas di kamera ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, nanti ini in ya, masuk, ini keluarnya ya. Jadi ini yang di pangkalnya ya, ini nanti keluarnya ya. Kita kira-kira pohon anggurnya itu berdiameter berapa ya. Ini kira-kira 10 mili ya, 1 cm ya. Ini kita lubangin ya, kita lubangin menggunakan solder yang sudah dipanaskan ya. Kita lubangin sini. Nah, kita lubangin juga di bawahnya ya. Ini yang center ya, center dari sini ke sini ya. Ini kita lubangin sesuai dengan diameter pohon anggurnya. Nah, setelah kita lubangin, kita membuat lubang sebanyak-banyaknya di atasnya ya. Nah, ini kalau kita lihat ini banyak sekali ya lubang-lubangnya. Tadi sudah saya lubangin ya menggunakan solder yang panas ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wahid Channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasanya, saya hadir untuk memberikan informasi dan inspirasi mengenai lingkungan. Kalau video-video saya sebelumnya sudah membahas mengenai anggur, dari mulai cara menanam sampai dengan merawatnya, dan video saya yang terakhir kemarin mengenai review hasil mencangkok saya di jambu kristal, dan teman-teman sudah melihat hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan itu dapat memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat. Semoga teman-teman juga bisa untuk menirunya. Pada kesempatan kali ini saya masih ingin membahas mengenai mencangkok, tapi ini adalah mencangkok di pohon anggur. Jadi pohon anggur bisa kita cangkok ya, karena banyak yang menanyakan kepada saya, Pak, pohon anggur itu sebenarnya bisa dicangkok atau tidak? Nah, saya akan jawab melalui video ini. Jadi pohon anggur itu bisa juga dicangkok ya. Caranya agak berbeda ya. Seperti apa caranya? Nanti teman-teman bisa mengikuti video saya ini sampai habis ya. Jangan dipotong-potong agar tahu bagaimana caranya. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita saksikan sama-sama. Sahabat lingkungan, anggur ini bisa kita perbanyak dengan berbagai macam cara. Pertama, bisa kita stek. Kedua, bisa kita sisip dengan memakai anggur jenis lain, biasanya jenis lokal yang pertumbuhannya cukup bagus, agar nanti cara untuk mengambil nutrisinya itu bagus dan perkembangannya bagus. Itu biasanya bawahnya memakai anggur lokal. Dan yang ketiga itu dengan cara mencangkok. Nah, biasanya mencangkok ini dipakai untuk para pemula pecinta anggur ya. Jadi ketika saya memberikan informasi ini, mudah-mudahan para pecinta anggur pemula ini bisa menirukan, bisa praktek sendiri di rumah. Kalau sudah punya pohon anggur bisa diperbanyak sendiri ya. Jadi caranya cukup mudah, dan kita masih tetap memanfaatkan barang bekas. Barang bekasnya masih sama seperti kemarin yang saya pakai untuk mencangkok jambu kristal, yaitu botol air mineral. Botol air mineral ini bisa kita gunakan untuk mencangkok anggur ya. Namun caranya agak berbeda ya. Kalau mencangkok anggur ini tidak perlu dilakukan pembersihan kambiumnya. Jadi tidak perlu dikerik ya. Kalau istilahnya dikupas ya. Kalau pohon yang
mangga, pohon jeruk, pohon jambu, itu biasanya kita kupas kambiumnya sampai bersih. Tapi kalau anggur ini cukup kita langsung cangkokkan saja di bagian yang tumbuh tunas ya. Biasanya satu mata tunas ya itu sudah cukup, dan ini akan kita praktekkan. Kita akan bungkus langsung di mata tunasnya menggunakan bahan botol air mineral bekas, dan posisinya nanti tidak horizontal namun akan posisinya vertikal ya. Jadi agar bisa menampung banyak akar nanti ke bawah, dan ke bawahnya itu nanti akan kita kasih lubang sedikit ya agar air bisa tertampung di situ. Kalau kita siram tidak mudah kering, dan kalau hujan itu akan basah karena atasnya nanti akan kita kasih lubang yang cukup banyak agar bisa menyerap air hujan. Dan ketika kita tidak hujan nanti akan kita lakukan penyiraman, dan penyiraman ini kita lihat kelembapan dari tanah yang ada di media cangkok tersebut ya, kering atau masih basah atau masih lembab ya. Ini nanti akan kita selalu cek ya. Adapun anggur yang akan saya cangkok ini anggur jenis Anyuta, dan kebetulan baru berbuah lebat, dan karena saya ingin mengurangi batang ya karena terlalu rimbun ya, dan buahnya agar bisa tumbuh maksimal, makanya akan saya kurangin batangnya dengan cara mencangkok. Nanti akan saya pindahkan ke media lain atau tempat lain agar bisa memperbanyak anggur Anyuta. Anggur Anyuta ini cukup mudah dibudidayakan ya, tidak perlu dengan suhu tertentu, dan medianya juga bisa langsung ditanam ya, tidak perlu repot-repot ya. Seperti yang saya tanam ini, hanya saya tanam, kasih pupuk kandang dan selalu disiram, itu sudah cukup. Dan nanti bisa kita lihat bagaimana buahnya ya, yang akan kita cangkok ini sedang berbuah lebat, dan mudah-mudahan nanti buahnya ini bisa berkembang sampai dengan matang. Sahabat lingkungan, dalam mempersiapkan media cangkok dari barang bekas, yaitu botol kemasan air mineral ya. Nah, ini kita siapkan, ada gunting, ada solder ya, ini untuk membuat lubang-lubang. Dan ini saya sudah contohkan ya, ini terlebih dahulu tentunya kita buang dulu ya labelnya ya, jadi biar tidak dibuat patokan, jadi harus botol apa ya. Jadi yang penting botolnya ukurannya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil ya. Nah, ini botolnya seperti ini ya. Nah, ini sudah saya lubangin tadi ya. Jadi pertama kali kita buang labelnya ya. Terus yang kedua kita perkirakan di mana akan kita buat lubang yang besar, nantinya akan kita masukkan pohon anggurnya. Jadi nanti ini sudah saya kasih marking pakai spidol ya, biar jelas di kamera ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, nanti ini in ya, masuk, ini keluarnya ya. Jadi ini yang di pangkalnya ya, ini nanti keluarnya ya. Kita kira-kira pohon anggurnya itu berdiameter berapa ya. Ini kira-kira 10 mili ya, 1 cm ya. Ini kita lubangin ya, kita lubangin menggunakan solder yang sudah dipanaskan ya. Kita lubangin sini. Nah, kita
lubangin juga di bawahnya ya. Ini yang center ya, center dari sini ke sini ya. Ini kita lubangin sesuai dengan diameter pohon anggurnya. Setelah kita lubangin, kita membuat lubang sebanyak-banyaknya di atasnya ya. Ini kalau kita lihat ini banyak sekali ya lubang-lubangnya. Tadi sudah saya lubangin ya menggunakan solder yang panas ini. Nah, ini tujuannya nanti karena ini akan kita tempatkan secara vertikal seperti ini. Nah, ini agar air hujan bisa masuk ya, dan apabila kita menyiram juga lebih gampang ya. Dan tutup ini tetap kita gunakan ya. Pertama, kalau hujan agar air tidak terlalu banyak yang masuk ya. Yang kedua, kalau panas biar tidak banyak air yang menguap ya. Dan ini kita buka saat kita akan melakukan penyiraman ya. Jadi pada saat penyiraman ini kita buka, kita tinggal masukkan air ke sini ya. Kita tinggal masukkan air ke sini, maka media dari atas yang di atas ini akan basah dan airnya akan terus mengalir ke bawah. Nah, dan teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa yang bawah ini lubangnya hanya sedikit ya, lubangnya hanya sedikit, dan ini juga lubangnya hanya di tengah-tengah ya. Jadi tidak saya kasih lubang terlalu banyak di bawah. Tujuannya agar air penyiraman ini akan ditampung sebagian ya, akan ditampung sebagian ya di bawah ini agar tidak terlalu banyak yang turun. Jadi masih ada air yang ada di sini ya tujuannya. Jadi kita tidak perlu menyiram setiap hari ya, karena masih ada air yang tertampung di sini ya. Setelah kita berikan lubang di pinggir ini beberapa, kita lubangin di bawah juga sudah, kita tinggal gunting ya. Kita gunting ya dari sini. Ini guntingnya agak ke bawah ya, guntingnya agak ke bawah gini ya, jadi tidak lurus ya, agar ngunci ya ketika nanti ya pohon anggur ya. Pohon anggurnya misalnya kita masukkan gini ya, ketika sudah pas ya di sini. Nah seperti ini posisinya, seperti ini nanti ya. Nah, ini posisinya seperti ini. Nah kita kasih lubang dua di sini yang sejajar. Ini tujuannya ya, nanti kita kasih kawat kecil. Nah ini untuk menguncinya. Nah, ketika sudah dikunci ya, tidak dikunci pun sebenarnya sudah kencang ya. Kalau kita potongnya di sini, nah, tentunya akan mudah lepas ya. Karena ini potongnya ke bawah, jadi peluang untuk lepasnya itu sangat kecil, dan ini sangat kencang sekali. Nah nanti posisinya seperti ini ya, horizontal ke atas ya, posisinya seperti ini. Nah, ini kita kunci ya. Sebelum memasang, nah nanti kita kasih media tanam ya. Kita kasih media tanam dengan cara ini tarik ke samping gini ya. Nah, kita tarik ke samping, kita ini penuhin, kita padetin media tanam ya. Atasnya juga ini media tanamnya sama seperti mencangkok yang lainnya, yaitu dengan menggunakan sekam bakar dan juga dicampur tanah ya. Itu sangat efektif untuk melakukan pencangkokan seperti apa yang sudah saya lakukan di pencangkokan jambu kristal sebelum video ini ya. Nah, setelah kita padatkan atas dan bawah, ini nanti pas tunas anggurnya ya, pas tunas anggurnya ini kita beri tisu
Jadi kita siapkan tisu ya. Tisunya nggak usah banyak-banyak ya. Tisunya nanti dilipat ya, lipat kira-kira segini ya. Ini berapa senti ini? 1 2 3 5 senti. 5 senti ini ruas ya. Misalnya ini ruas, kita tutup ya, pelan-pelan kita tutup, kita bungkus, muter gini, muter. Setelah terbungkus ya seperti ini, muter, kita basahin ya. Setelah kita basahin air, tentunya nanti akan mudah untuk hancur ya. Jadi kita masukkan seperti ini ya. Kita masukkan seperti ini ya. Posisinya seperti ini ya. Jadi dalam kondisi terbungkus tisu ya. Dan ketika nanti kita tutup seperti ini, media tanahnya tadi yang padat itu bisa menutup, dan tentunya renggang-renggang yang sini apabila kita buka tutupnya dan kita siram, media yang ada di tanah yang ada di atas ini akan turun, jadi memenuhi di sekitar tisu ya. Jadi itu yang mudah-mudahan nanti bisa mempercepat pertumbuhan akar ya, karena dengan media tisu ini sudah banyak dicoba oleh teman-teman, karena terutama untuk mencangkok atau menstek anggur-anggur yang impor, karena kalau anggur yang lokal itu lebih gampang untuk di stek ya. Jadi anggur impor ini agak susah ya, karena itu ditambahkan tisu ini. Sahabat lingkungan, ini adalah anggur anyunta ya. Yang saya tanam sekitar 2 tahunan ya. Sudah lumayan besar ya. Ini kita buatkan perbola. Ini akan saya cangkok ya. Anggur ini cukup banyak ya buahnya. Ini ya, 2 buah ya, itu buah ya, dan ini juga banyak sekali buahnya ya. Ini anggur anyuta cukup tahan ya terhadap cuaca ekstrim ya. Sudah beberapa hari ya saya buang ininya, apa namanya, daun yang sekiranya akan ada jamurnya saya buang. Jadi alhamdulillah cukup aman ini ya, dengan cuaca ekstrim ya. Ini buahnya banyak sekali. Sahabat lingkungan, ini sudah saya pasang cangkokannya. Jadi ini bentuknya vertikal ya. Ini outnya, nah ini innya sebelah sini ya. Jadi masuk satu mata tunas ya, satu mata tunas dibungkus di dalam tempat cangkokan ini ya. Jadi nanti ketika keluar akar, akarnya akan turun di sini ya, sama naik ya. Jadi ini akar akan menampung akar ya dari sini ya. Akarnya akan tertampung di bawah, bisa ke atas. Jadi ini di sini tadi di bawah ini saya kasih lubang sedikit ya, dan sininya tidak saya kasih lubang sama sekali ya. Ini tujuannya untuk menampung
air ya yang telah kita siram dari atas ya. Ini tutupnya, kalau nyiram tutupnya bisa dibuka ya. Dan apabila hujan di sini ini akan kemasukan air ya, karena ini lubangnya cukup banyak di atas, jadi air bisa masuk ya. Itu salah satu cara untuk agar airnya bisa masuk ya. Dan ini cukup efektif. Nanti kalau sudah keluar akar akan saya review kembali ya. Tadi setelah dimasukkan ya, ini tadi ada 2 lubang, ini kita ikat dengan kawat kecil ya, atau dengan kabel ya, jadi agar kencang ininya. Sahabat lingkungan, lama pencangkokan biasanya rata-rata 25 hari itu sudah banyak sekali akarnya ya. Jadi nanti kita akan tunggu selama 25 hari. Nah, nanti akan kita review kembali ya bagaimana hasilnya ya. Nanti kalau hasilnya bagus, nanti teman-teman bisa untuk meniru ya. Kalau tidak bagus ya jangan ditiru ya. Dan insya Allah ini hasilnya akan bagus ya, karena anggur ini cukup mudah untuk keluar akar ya. Ini bisa kita lihat di di mata tunas, sekitar mata tunas ini sudah keluar akar ya, apalagi kita kasih media tanam. Jadi mudah-mudahan sebelum 25 hari sudah kelihatan akarnya dan akan saya review kembali ya. Dan tadi sebelum memasang ini media tanaman ini ya, untuk mencangkok ini terlebih dahulu kita bungkus dengan tisu ya. Kenapa kok dibungkus pakai tisu ya? Ini biar kandungan air ya di dalam tisu itu akan menjaga kelembaban pohon anggur ya. Jadi akan cepat untuk mengeluarkan akar ya. Ini cara ini bisa kita pakai untuk kita kalau menstek ya. Coba saja teman-teman mencoba untuk menstek anggur ya dengan menggunakan tisu, lalu dimasukkan ke dalam media tanam, dan juga coba yang langsung dimasukkan media tanam. Pasti nanti hasilnya akan bagus yang dibungkus tisu terlebih dahulu ya. Itu sudah saya buktikan. Jadi ketika kita melakukan stek ya, apalagi anggur-anggur yang impor ini lebih susah daripada anggur-anggur yang lokal. Kalau anggur-anggur yang lokal itu biasanya lebih mudah untuk di stek ya. Dan kalau anggur-anggur yang impor ini cukup susah ya. Kebanyakan air itu juga mati, kurang air juga mati. Jadi benar-benar harus kita jaga kelembabannya. Makanya kita pakai media tisu. Sahabat lingkungan, demikian tadi sharing dari saya mengenai cara mencangkok pohon anggur ya. Mudah-mudahan teman-teman sahabat lingkungan dimanapun saja berada bisa meniru apa yang sudah saya lakukan, yaitu dengan memanfaatkan barang bekas kita bisa melakukan yang terbaik untuk lingkungan. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.